Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puspita Dwi Anggriani. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar hukum perjanjian kredit. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian tentang kredit menurut undang-undang. Pengertian kredit sebelumnya diatur dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 yang berisi tentang kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dibersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan, dan telah mengalami perubahan dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 yang berisi tentang kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dibersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selanjutnya, dasar hukum perjanjian kredit. Dasar hukum merupakan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasi penerapan suatu tindakan atau penyelenggara oleh orang atau badan agar dapat diketahui batasan, posisi, dan sanksinya. Dari rumusan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perbankan mengenai perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum perjanjian kredit adalah perjanjian minjam-meminjam di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1754. Pasal 1754 KUHP, pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Selanjutnya, pengertian perjanjian kredit. Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Berdasarkan pengertian kredit dan perjanjian di atas, dapat diuraikan bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian antara bank dengan pihak lain sebagai peminjam atau berhutang, di mana pihak peminjam atau berhutang memberikan jaminan atau agunan kepada pihak bank atau kreditur. Selanjutnya, pemberian kredit. Di dalam pemberian kredit, bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, termasuk resiko yang harus dihadapi atas pengembalian kredit. Untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Agunan merupakan salah satu unsur jaminan kredit bank yang dapat memperoleh tambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan utangnya. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 29 Angka 4 menyebutkan bahwa untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Namun pada prakteknya, tidak jarang bank tidak memberikan informasi secara lengkap mengenai informasi produk bank tersebut kepada nasabahnya. Adapun undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, demi terlindungnya kepentingan konsumen termasuk di dalamnya nasabah, debitur, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, yang dalam hal ini adalah para nasabah bank, antara lain nasabah yang berkedudukan sebagai kreditur, nasabah yang berkedudukan sebagai debitur, dan nasabah yang berkedudukan sebagai walk-in customer. Yang terakhir, sanksi yang diberikan apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat atau disepakati. Yang pertama, debitur diharuskan membayar ganti rugi menurut pasal 1243 KUHP. Yang kedua, kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui pengadilan pasal 1266 KUHP. Yang ketiga, kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi pasal 1267 KUHP.
Sekian materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.